Meskipun misalnya ada juga yang menyayangkan dan pro kontra itu menurut saya biasa. Namanya demokrasi itu selalu berisik. Kalau satu suara itu lebih kepada pemerintahan yang otoriter gitu. Pemerintah pusat juga menekankan ada program-program strategis tertuang dalam Asta Cita misalnya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena ini menjadi program strategis nasional harus dijalankan oleh pemerintah provinsi. Kita memerlukan pendidikan yang berkualitas. Ketika pendidikan yang berkualitas itu tidak didukung dengan pembangunan sumber daya manusianya, dengan perekonomian yang dimana tadi ada tambang ilegal, maka ini juga akan berdampak. Jadi kami tetap mendukung dan juga mengkritik jika ada memang sesuatu yang kekurangan gitu. Tapi kami tetap mendukung sebagai seorang mahasiswa. Penebangan pohon sembarangan itu bisa ditindaklanjuti. Hari ini kan ya Kalsel juga menjadi sorotan berkaitan dengan illegal logging dan illegal mining. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa setia Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Dan kali ini Heni bakalan ngopi bareng dengan 3 narasumber, dimana tidak terasa ini kita sudah berada di tahun 2026 ya. Dan tidak terasa juga kita sudah menjelang 1 tahun kepemimpinan dari Gubernur Bapak Haji Muhyiddin dan juga Wakil Gubernur Bapak Haji Hasnur Yadi Sulaiman ya. Dan narasumber kita kali ini kita akan membahas tentang evaluasi 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Dari yang pertama dulu di sana saya perkenalkan, sudah tidak asing lagi tentunya. Kali ini saya akan berbincang lagi bersama dengan Bang Fatur. Alhamdulillah melihatnya kayaknya semakin segar aja nih Bang. Gimana Bang kabarnya Bang? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang kembali ya. Diskusi lagi Kembali ke sini, dan hari ini juga sebuah kehormatan karena bisa hadir di program Kosan Heni tapi di kafenya Heni sendiri ya. Alhamdulillah. Amors ya. Saya juga senang tadi karena saya dapat bonus buku soalnya, buku karya beliau ya. Oke, beliau pasti sudah tidak asing lagi dengan kita karena beliau juga adalah seorang akademisi dari Universitas Hamengkurat. Dan di tengah-tengah kita ini juga biar balance ya, ada milenial, ada juga Gen Z juga nih. Oke, dan di sini juga kita menghadirkan adik kita, adik ya, nggak enak juga dipanggil adik ya kan? Soalnya nggak jauh beda sebenarnya. Ada Zaini Arifin, Wapresma BEMSTI Pancasetia periode 2025-2026 ya. Gimana Dek? Sehat Dek? Alhamdulillah sehat. Apalagi kemarin juga kan kampusnya habis dilewatin sama Pak Prabowo Iya, ya? betul. Ikut nyambut juga kemarin? Ikut nyambut di jalanan kami. Kebetulan sedang UAS, terus pas menyambut itu kami turun ke jalan. Turun ke jalan? Iya. Senang? Senang, Presiden excited langsung? teman-teman juga, Oh mahasiswa. excited ya Allah. Turun ke jalan untuk demo atau apa itu? Sekarang bukan konteksnya ya. Justru malah kayak ada semangat tersendiri Iya. kayaknya ya. Happy ya kayak Betul. gitu ya. Oke. Dan satu lagi saya juga menghadirkan beliau ini adalah Ketua Pemerhati Banua Kalimantan Selatan yang pastinya sudah memperhatikan bagaimana perjalanan Kalimantan Selatan sejauh ini, dan beliau juga adalah kelompok aktivis anti korupsi. Sering demo. Sering demo. Sering demo. Saya menghadirkan di sini ada Bapak Baharudin SPDI, Bang Iya. atau Bang juga nih, Bang lah ya. Terserah ya. Oke, gimana Bang kabarnya, sehat? ya, Bang, ya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya saat ini masih bisa menyempatkan waktu juga untuk ngopi santai dengan saya, dan di sini suatu kehormatan juga nih buat saya nih. Oke, ini selama ini sudah memperhatikan perjalanan kita yang hampir berjalan 1 tahun di masa kepemimpinan Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur ya Bang ya. Iya. Gimana nih dari kacamata Bang Muhyiddin sendiri? Jadi kalau kita melihat kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur ini sangat baik ya. Lumayan cukup baik lah. Cuman ada beberapa persoalan yang harus ditanggapi serius. Salah satunya adalah berkaitan dengan bencana alam yang sering terjadi setiap tahun.
Kalau kita lihat visi misi beliau itu dari 5 visi misi yang ada itu sebenarnya mengarah sangat baik. Tinggal pelaksanaannya saja lagi yang pro kerakyatan. Contoh misalnya ketika kita berkaitan dengan dana desa, hari ini dana desa kan dipangkas jor-joran. Kemudian alokasi dana desa juga rata-rata sesuai dengan kemampuan APBD daerah juga ada yang naik, ada yang turun. Nah, tinggal peran pemerintah provinsi. Bagaimana anggaran pemerintah provinsi ini bisa masuk melalui di APBD desa gitu. Biar desa bisa mengelola. Kemudian berkaitan dengan banjir juga kita berharap jangan hanya setiap tahun ketika banjir, bantuan, tapi tidak ada solusi. Tidak ada solusi bagaimana supaya banjir itu tidak terjadi lagi gitu. Hampir merata ini tiap kabupaten kota terjadi banjir. Oke, baik. Jadi boleh kita bilang salah satu yang perlu kita soroti adalah solusi konkret ya untuk menghadapi bencana yang bahkan bukan hanya terjadi pada saat kepemimpinan beliau, tapi sebelumnya ini adalah kejadian berulang sebenarnya ya. Oke, itu juga menjadi perhatian kita. Sekarang saya ke Bang Fatur dulu nih, kayaknya sudah tidak sabar untuk menyampaikan sesuatu sepertinya ya. Sudah ada bayangan dari beliau, dari kacamata beliau, ini pastinya sudut pandang beliau menurut saya adalah hal yang juga menarik. Gimana nih menurut Bang Fatur? Ya, jadi memang pertama kita kembali dulu ke akarnya ya. Maksudnya kenapa kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur misalnya itu perlu kita lakukan semacam refleksi. Betul. Atau bahasa lainnya juga bisa evaluasi. Jadi kembali ke akar dasar pemikirannya. Pertama, kita di dalam alam demokrasi ini kan menempatkan setiap warga negara itu memiliki kedaulatan. Di mana dengan kedaulatan itulah mereka mampu untuk memiliki kuasa. Nah, yang disebut sebagai kuasa rakyat. Jadi rakyatlah yang berkuasa. Ketika rakyat berkuasa, maka rakyat akan memberikan kuasanya kepada orang yang akan mereka pilih untuk menjalankan fungsi sebagai pemerintah dengan mekanisme pemerintahan. Nah, akar dari pemikirannya adalah di dalam kehidupan negara modern itu disebut sebagai kontrak sosial. Jadi saya, Mbak Heni, Bang Bahudin, dan adik mahasiswa ini semua menyadari bahwa kita hidup bersama. Di dalam hidup bersama itu selalu ada menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Dan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Karena tugas itu sangat berat. Bahkan Dilan pun tidak sanggup untuk menyelesaikan itu. Sehingga kita bersama-sama berkumpul untuk memberikan kuasa kita kepada orang yang kita tunjuk untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak sosial. Awal mula mengapa pemerintah itu hadir. Karena kan bukan raja, karena kalau raja itu diwariskan. Ya kan? Kalau ini dalam negara modern itu disebut dengan pemerintah. Sehingga kita yang memberikan kuasa itu wajib untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita beri mandat. Salah satunya adalah kepala daerah. Dalam hal ini, konteks ini misalnya gubernur dan wakil gubernur. Kita ingin meminta pertanggungjawaban. Di dalam 1 tahun ini, apa yang sudah beliau-beliau lakukan. Nah, oleh karena itu, evaluasi bagi saya bukan artian dalam menghakimi, tapi biasanya evaluasi ini melihat sejauh mana karakter pemerintahan dari gubernur dan wakil gubernur saat ini. 1.
Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana kemampuan untuk menjabarkan visi dan misi dan program strategis pada saat kampanye dijadikan sebuah kebijakan dan diterjemahkan oleh birokrasi melalui SKPD ataupun dinas-dinas. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat juga bagaimana alokasi anggaran di dalam 1 tahun ini. Itu biasanya akan kita jadikan patokan di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya di tahun ini alokasi anggaran itu untuk pemerintah provinsi misalnya apakah lebih banyak kepada belanja rutin, membiayai birokrasi, atau ke program-program peningkatan ekonomi masyarakat, atau program-program misalnya dalam mengantisipasi termasuk program-program penanggulangan bencana. Nah kan bisa terlihat itu komposisinya. Nah itulah salah satu manfaat dari kita mengevaluasi untuk melihat karakter dan keberpihakan melalui alokasi anggaran. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya kita melihat juga dengan evaluasi ini bagaimana misalnya pemerintah itu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jadi bagaimana responsivitas dari kepala daerah itu untuk menghadirkan para pemangku kepentingan, masyarakat sipil, kemudian kelompok asosiasi tertentu misalnya, kemudian juga akademisi, kemudian juga tokoh pemuda dan lain sebagainya, tokoh perempuan dan lainnya ketika itu menyangkut soal perempuan misalnya. Nah itu juga bisa dilihat di 1 tahun pertama ini. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang perlu digarisbawahi, kita juga secara fair itu harus mengakui. Misalnya, oh ini ada keterbatasan. Kemudian di sini ada kendala, di sini ada permasalahan, sehingga di tahun 2026 atau di tahun berikutnya itu bisa kita cari strategi penanganan, kemudian juga bagaimana roadmap-nya agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan efektif. Mungkin kira-kira itu loh gambaran umum sebagai pengantar dulu Mbak Heni. Gambaran umumnya ya. Oke, baik. Kalau boleh kita berbicara tentang visi misi ataupun juga slogan yang selalu digaungkan oleh pasangan gubernur dan juga wakil gubernur kita saat ini, bekerja bersama merangkul semua. Nah, yang saya jadi pertanyaannya nih, biasanya nih adik-adik Gen Z, nggak Gen Z ya, nggak aja. Ini para pemuda di Kalsel ini biasanya tuh banyak sekali yang merasa kita tuh tidak diajak gitu ya untuk bersama-sama membangun daerah kita. Nah, saya mau nanya dulu nih ke adik J nih, gimana? Apakah bekerja bersama merangkul semua itu saat ini udah bisa dirasakan? Untuk slogan tersebut sebagai seorang mahasiswa kita memandangnya saat ini masih belum secara maksimal dirasakan oleh mahasiswa. Karena beberapa aspirasi yang selalu kami sampaikan pun ketika adanya kesempatan bertemu dengan pejabat pemangku kebijakan, kami masih tidak dirangkul secara baik gitu. Yang dimana ini perlu sekali rangkulan daripada pemerintah ataupun government gitu. Walaupun misalkan kita sebagai seorang mahasiswa punya tempat sendiri untuk menyampaikan aspirasi melalui demo misalkan, tapi pada akhirnya kita juga ada kesempatan dari pemerintah, juga ada kesempatan untuk mengundang kita di RKPD dan di RPJMD, di mana kemarin itu saya juga ikut berpartisipasi, di mana disitulah tempat kita sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kita. Disitulah kita merasa dirangkul, tapi merangkul itu belum secara menyeluruh didapatkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Tapi yang terpenting adalah sudah dibuktikan bahwa memang sudah ada upaya ya. Yang terpenting kan sudah ada upaya dari pemerintah sendiri untuk merangkul mahasiswa segala macam. Nah, dan sekarang saya ke Bang Fatur nih. Bang Fatur, kita kan melihat ada berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Nah, dari kacamata Bang Fatur sendiri, program apa nih ya kayaknya bagus loh saat ini untuk kemudian nanti akan harus terus ditingkatkan dan juga dikembangkan? Ya, saya lihat kan memang ada beberapa
janji ya, termasuk juga di misi yang disusun oleh pasangan Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur ya sebagai gubernur. Salah satunya adalah membangun stadion internasional ya. Nah, dan saya lihat itu sepertinya secara serius mulai dijalankan gitu oleh pemerintah provinsi. Karena saya dengar juga ada sudah penentuan lahannya gitu kan. Meskipun misalnya ada juga yang menyayangkan dan pro kontra, itu menurut saya biasa. Namanya demokrasi itu selalu berisik. Kalau satu suara itu lebih kepada pemerintahan yang otoriter gitu kan. Jadi semua silakan pendapat. Yang penting salah satu menurut saya indikator utama dari keberhasilan misalnya pasangan kepala daerah itu bisa dilihat dari sejauh mana dia mampu untuk mentransformasikan janji kampanye menjadi program. Nah, sepertinya pemerintahan gubernur dan wakil gubernur saat ini menurut saya masih aman lah berada di tracknya, gitu kan. Misalnya terkait dengan bidang pendidikan, itu juga baru-baru saja kemarin Kalimantan Selatan kan dipercaya menjadi secara simbolis dibuka langsung oleh presiden. Artinya kan memang saya baca juga di dalam visi misi Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur ini kan juga memang ada menyertakan soal pembangunan sumber daya manusia, salah satunya pendidikan. Namun saya di situ ada beberapa yang sudah berada di jalurnya. Jadi tinggal kita melihat sejauh mana eksekusinya di tahun kedua. Kita memang harus juga paham ya, karena misalnya seperti ini. Pemerintah provinsi ini kan unik. Dia berbeda dengan pemerintah kabupaten kota. Provinsi ini dia tidak hanya sebagai kepala daerah yang dipilih langsung juga oleh rakyat, tapi dia juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi selain dia mempertanggungjawabkan program-programnya, kemudian kepemimpinannya kepada masyarakat, tetapi juga mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, itulah keunikan di level pemerintah provinsi. Sehingga memang ketika pemerintah pusat juga menekankan ada program-program strategis tertuang dalam Asta Cita misalnya. Program MBG, kemudian sekolah rakyat ya kan. Itu juga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena ini menjadi program strategis nasional harus dijalankan oleh pemerintah provinsi. Dan kemampuan inilah yang juga menjadi hal yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi. Bagaimana menjalankan janji kampanye kita, kemudian bagaimana menjalankan program-program strategis pemerintah pusat. Dan memang bersyukurnya beberapa janji kampanye dari pasangan Muhyiddin Hasnur ini sebagai kepala daerah terpilih itu banyak yang beririsan dengan program strategis pemerintah pusat, sehingga menurut saya sangat ibaratnya itu sangat terbuka peluang program-program ini bisa berhasil gitu, karena tidak ada pertentangan. Cuma yang menjadi kendala ke depan bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia adalah pemangkasan anggaran. Ini juga publik harus tahu ya, maksudnya gini, kepala daerah itu yang namanya pada saat kampanye itu kan dia sebagai politisi, tentu dia harus punya janji. Membangun ini, program ini. Kan dia mengandaikan saat itu kita tidak mengalami efisiensi anggaran seluruh Indonesia. Jadi kepala daerah ini pasti banyak yang mengeluh. Dipangkas hampir 50%, ada yang hampir 60%. Yang paling besar itu kan persentase dipangkasnya Kalimantan Utara. Jadi sangat membuat pemerintah ini ketar-ketir. Nah, tapi dari situ kita juga melihat bagaimana kejelian dari kepala daerah sebagai pemimpin itu mampu mengalokasikan dan mengefisiensi anggaran negara. Misalnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan penghematan. Misalnya dengan rapat koordinasi
itu bisa, yang misalnya anggarannya terlalu besar bisa sedikit dipangkas. Mungkin dengan bantuan teknologi apa segala macam bisa dipangkas. Meskipun kita satu sisi juga harus sadar bahwa ketika rapat dan koordinasi juga dipangkas semuanya juga itu berdampak pada perekonomian daerah. Ini juga yang menjadi sebuah tantangan, sehingga bagaimana kepala daerah itu, kalau dalam bahasa Banjar sederhana itu kayak apa, nyamuk kada mati, kayak kodok kada kelaparan tapi nyamuk kada mati. Itu kan apa namanya ya, seni dari seorang pemimpin dalam meramu. Kalau misalnya semua atas nama penghematan, kemudian tidak ada lagi rapat koordinasi di hotel, kemudian konsumsi semua dipangkas, akhirnya kan juga UMKM dan termasuk usaha-usaha besar industri juga berpengaruh di situ, sehingga secara tidak langsung berdampak juga efek dominonya terhadap perekonomian Kalsel. Nah ini itu kita lihat nanti di tahun 2026 ini bagaimana kejelian dari seorang kepala daerah itu dalam mentransformasikan kendala-kendala yang ada menjadi sebuah strategi baru. Karena ini sepertinya di dalam 10-15 tahun terakhir sepertinya baru di era ini yang kita memang harus efisiensi, karena apa namanya, untuk membiayai program strategis nasional dan juga membayar utang triliunan rupiah karena jatuh tempo di era kepemimpinan sebelumnya yang melakukan pinjaman-pinjaman, sehingga kita juga harus menanggung konsekuensi itu. Itulah namanya hidup bernegara. Jadi kita tidak bisa juga misalnya tutup mata dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, karena selalu ada dampaknya di masa depan. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu pasti berdampak pada waktu yang akan datang dan generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Nah, bagaimana upaya untuk mengelola itu dengan sumber daya yang minimal? Sekali lagi dibutuhkan kepala daerah yang mampu bekerja secara cerdas. Kalau tidak mampu berpikir sendiri, bisa menggandeng orang-orang yang kompeten. Kemudian juga bisa mencari para teknokrat misalnya yang memang ahli di bidang itu, di mana sumber daya yang bisa kita ambil selain mengharapkan dari sumber daya negara, kemudian juga penghematan di pos-pos mana yang bisa kita pangkas tapi tidak berdampak besar terhadap perekonomian. Itu sih menurut saya yang menjadi tantangan di 2026 berdasarkan evaluasi kita di 2025. Baik, karena memang kalau boleh dibilang 1 tahun itu adalah di mana masa transisi. Betul. Ya. Jadi memang banyak sekali yang kita harus menyesuaikan. Dari itu segi anggaran pun juga harus menyesuaikan juga. Betul. Ya. Memang kondisinya seperti itu. Dan sekarang saya mau tanya juga nih ke adik J juga ya. Adik J biar lebih akrab ya. Baik, setuju nggak nih menurut adik J dan juga Bang Mauludin bahwa boleh dikatakan bahwa Kalsel ini begitu cemerlang ataupun istilahnya itu seperti berkilau lah, menjadi bintang lah ya, sehingga menarik perhatian dari pemerintah pusat, dan ini terbukti bahwa 2 orang istilahnya petinggi negara kita bahkan dalam waktu yang dekat dua-duanya datang loh, Presiden dan juga Wapres itu berkunjung ke Kalimantan Selatan. Nah, gimana nih menurut pandangan dari Adik J dan juga Bang Mauludin? Adik J dulu deh boleh. Pandangan saya sebagai seorang mahasiswa terkait dengan hal tersebut gitu, karena Kalimantan Selatan yang menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat di Indonesia terkait dengan beberapa isu, sampai teman saya juga menanyakan terkait dengan isu-isu yang terjadi di Kalimantan Selatan. Saya merasa bahwasanya di Kalimantan Selatan ini sendiri isu-isu yang menjadi pemahaman daripada masyarakat luar itu adalah isu-isu yang memang perlu ditanggulangi lebih lanjut, seperti isu banjir tadi maupun isu-isu tambang ilegal, yang dimana ini berdampak juga kepada sumber daya manusia yang ada, berdampak kepada perekonomian, yang dimana kita memerlukan pendidikan yang berkualitas. Ketika pendidikan yang berkualitas itu tidak didukung dengan pembangunan sumber daya manusianya, dengan perekonomian yang dimana tadi ada tambang ilegal, maka ini juga akan berdampak kepada pendidikan tersebut, sehingga ini menjadi titik acuan daripada mahasiswa juga di seluruh Indonesia
terkait dengan beberapa isu ini. Apalagi terkait dengan kemarin kunjungan Bapak Prabowo dan juga Wakil Presiden kita, kami juga dari mahasiswa dan menyampaikan aspirasi kemarin itu bersama Bapak Wakil Presiden disambut juga dengan baik. Jadi menurut kami sendiri sebagai seorang mahasiswa, untuk saat ini Kalimantan Selatan sudah menampilkan hal yang memang terbaik ketika beberapa hal seperti prestasi-prestasi yang sering kita lihat di jalan-jalan, misalkan kayak baliho-baliho apresiasi daripada program-program yang sudah berhasil diajukan oleh pemerintah provinsi. Betul. Ya, itu juga sudah mulai tersampaikan. Ya. Jadi masyarakat pun juga saat ini sudah tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur, di mana biasanya penghargaan apa biasanya ada ya, sudah dipajang juga, jadi kita bisa merasakan itu juga. Nah, menurut Pak Kohoding sendiri seperti apa? Dengan berbagai prestasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kita. Ya, terkait dengan prestasi pemerintah provinsi ini memang menjadi sebuah reward ya, sebuah penghargaan yang luar biasa juga. Cuman yang menjadi persoalan kita ini kan kurang dimanfaatkan momentum ketika kedatangan RI1 dan RI2 di Kalimantan Selatan. Harusnya ketika datang itu bukan hanya persoalan masalah banjir, bukan persoalan masalah pendidikan, tapi bisa dimanfaatkan dengan kegiatan yang lain gitu. Hari ini kan kita disuguhkan persoalan-persoalan apa yang disampaikan tadi. Nah, salah satunya juga ini berkaitan dengan kawasan hutan lindung dan lain sebagainya. Momentum seperti itu tuh harusnya bisa dijadikan aspirasi dari warga untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat, karena ada beberapa kebijakan yang kewenangannya menjadi pemerintah pusat. Contoh misalnya di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Karangintan, Sungai Pinang, Kota Baru, itu kan masuk dalam kawasan hutan lindung. Kewenangannya adalah kewenangan pusat. Ketika warga mau membangun APBD kabupaten, membangun jalan desa, kemudian dana desa juga mau membangun jalan desa, mau membangun SMK di Kecamatan Aranio, mau membangun puskesmas di Kecamatan Aranio, itu terbentur terus setiap tahun terbentur masalah kawasan. Nah, bahkan 2025 tadi saya cukup geram juga, APBD Kabupaten Banjar menganggarkan untuk membangun jalan alternatif gitu, karena ini wilayahnya terisolasi selain daripada lewat air gitu. Nah, ketika kita koordinasi dengan provinsi, kewenangannya kewenangan pusat. Sekali lagi kewenangannya kewenangan pusat juga. Nah, paling tidak itu bisa disampaikan melalui RI1 dan RI2. Kalau warga datang ke Jakarta itu kayaknya mustahil gitu. Tapi lewat gubernur atau lewat kepala daerah, bupati yang lain bisa langsung mungkin disampaikan. Nah, terus juga ini yang kewenangan yang lain juga yang berkaitan dengan pemerintah pusat itu paling tidak ini menjadi solusi lah gitu, menyampaikan kepada RI1 gitu, RI2. Oke. Gitu. Sekarang saya ke Bang Fatur lagi nih. Bang Fatur, dari 100% untuk realisasi dan juga sejauh ini ya, kita tidak memungkiri bahwa segala sesuatunya itu kan perlu proses ya. Nah, dalam berproses kita selama kurang lebih 1 tahun ini di masa kepemimpinan gubernur dan juga wakil gubernur, sejauh ini dari 1 sampai 100, dari 100 deh gitu. Poinnya berapa nih kira-kira nih? Jadi banyak, maksudnya gini. Indikator Ya, ini dikatakan keberhasilan. Jadi kalau saya melihat ya, pertama kalau dilihat dari penjabaran transformasi visi misi, kemudian program kampanye menjadi program strategis di daerah, menurut saya cukup berhasil ya. Bisa dikatakan di kisaran 70% lah. Kalau untuk menepati janji di tahun pertama, meskipun memang maksudnya seperti ini. Yang namanya program pembangunan itu kan ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
walaupun di tahun pertama tidak terlihat bangunannya, tapi kan kita bisa melihat ada master plan-nya sudah, kemudian ada lokasi yang ditunjuk, itu kan sebenarnya juga progres. Tidak harus dalam 1 tahun pertama itu program yang seharusnya 5 tahun digenjot di 1 tahun pertama. Tidak harus selalu candi, ya? seperti itu, betul. Nah, setidaknya saya melihat ada upaya dari pasangan Muhyiddin Hasnur ini untuk merealisasikan janji-janji kampanye di situ. Kemudian kalau dari sisi apa namanya ya, tata kelola termasuk juga sumber daya birokrasi sebagai apa namanya ujung tombak dari pelaksanaan program, ini juga menurut saya nilainya juga cukup memuaskan, karena kita melihat misalnya di tahun pertama ini ada terjadi pergeseran dari struktur birokrat di pemerintah provinsi, mulai dari sekda, kemudian ada juga kepala dinas. Itu kan bagian dari bagaimana membangun apa namanya pemerintahan yang solid dan mungkin juga efektif untuk menjalankan program-program itu. Nah, meskipun memang juga kita tidak bisa menutup apa namanya mata, ada juga misalnya kepala dinas yang memang belum menunjukkan performa terbaiknya, atau bahkan malah ketika dikritik malah misalnya menimpali baik gantinya kepala dinasnya sekalian ya. Ada, tapi saya tidak menyebut lah ya. Tapi kita kan sebagai publik dan akademisi terkadang kan juga memberikan kritik gitu kan. Tapi kan kita beri kritik ini seharusnya juga direspon secara rasional dan objektif, bukan emosional gitu. Tapi ada, tapi secara overall saya melihat bahwa susunan dari pelaksana birokrat-birokrat di pemerintah provinsi ini cukup menjanjikan. Nah, apakah nanti di tahun kedua bisa lebih bagus atau malah menurun? Ini kan juga nanti tergantung dari apa namanya bagaimana kepala daerah itu sendiri dalam menekan atau mempush kepada para pembantu-pembantunya, maksudnya kepala dinas ini untuk menjalankan program-program itu dengan maksimal gitu kan. Nah, kemudian juga dari sisi apa ya namanya ya responsivitas, kita lihat memang secara umum apa yang disuarakan oleh masyarakat itu sampai ke Bapak Gubernur ataupun Bapak Wakil Gubernur ya. Meskipun terkadang kita juga melihat ada terjadi perbedaan persepsi di masyarakat. Misalnya masyarakat bertanya soal solusi banjir, terkadang juga gubernur berpikir mungkin solusinya adalah dengan memperbanyak acara gitu kan. Menurut saya itu sih sepanjang itu bisa diterima masukan masyarakat gitu kan, kemudian juga dicari solusinya, kemudian juga pemerintah itu juga perlu untuk menjelaskan dengan baik menurut saya ya. Bisa nanti misalnya menunjuk ada juru bicara dari gubernur dan wakil gubernur, ataupun misalnya dari kepala dinas yang terkait, sehingga masyarakat di saat era seperti ini kan dengan banyaknya generasi milenial dan Gen Z, mereka haus akan informasi. Mereka menginginkan bagaimana misalnya solusi soal bencana alam ini bisa teratasi. Terkadang pemerintah itu bekerja, tapi yang saya lihat tidak bisa untuk agak kesulitan dalam mengkomunikasikan itu kepada masyarakat dengan baik. Contoh tadi soal banjir, ada yang mempersoalkan misalnya. Saya lihat di salah satu netizen, kalau diberi bantuan itu jangka pendek aja Pak. Jangka panjangnya seperti apa gitu kan? Hanya bantuan reaktif, tapi bukan bantuan yang solutif ke depan. Tapi menurut saya bantuan yang diberikan jangka pendek pun perlu. Nah, jangka panjangnya terkadang pemerintah lupa untuk menjelaskan. Misalnya saat ini kita sudah membangun misalnya atau menyiapkan pembangunan bendungan Riam Kiwa.
prosesnya itu panjang. Namanya proses bernegara tidak seperti perusahaan. Dan balik lagi tidak Iya kan? candi ya kan? Tidak mau candi. Ada mekanisme, ada penganggaran. Betul. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan. Kemudian prosesnya ada pembebasan lahan, ya kan? Itu kan sebenarnya bisa dijelaskan dengan apik oleh pemerintah daerah misalnya kepada masyarakat, sehingga mereka ibaratnya tidak hanya diminta untuk bersabar tetapi juga diminta untuk memahami. Tentu ada proses di sini, tentu ada memang pengorbanan yang harus kita bersama-sama hadapi. Tapi itulah bagian dari proses kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Nah, ini yang menurut saya yang tidak yang masih harus bisa dimaksimalkan di tahun 2026. Jangan sampai misalnya masyarakat itu berpikir pemerintah tidak bekerja, padahal sebenarnya pemerintah bekerja, hanya saja cara penyampaiannya itu tidak maksimal. Sama seperti misalnya waktu kasus terjadi bencana di Aceh ya. Bukan berarti misalnya pemerintah pusat tidak bekerja, mungkin hanya saja cara penyampaiannya itu terkadang malah blunder dan semakin menimbulkan kontroversi perdebatan di sosial media misalnya. Nah, kalau penyampaian itu dengan lugas, kemudian dengan disertai argumentasi yang bagus, kemudian didukung oleh data-data termasuk juga hasil riset, saya pikir masyarakat di era sekarang, masyarakat milenial dan Gen Z ini dia sangat rasional juga. Kalau memang sudah ada data, ada fakta terkait dengan hal itu, apalagi diperkuat dengan hasil riset, agak sulit untuk membantah. Saya pikir saya amati seperti itu ya. Di sosial media kalau udah pemerintah itu memberikan fakta, data, kemudian diperkuat dengan hasil riset, perdebatan itu seakan-akan sudah mulai selesai gitu. Ganti lagi yang lain. Jadi menurut saya kelemahan dari yang perlu diperkuat di 2026 ini adalah menurut saya komunikasi publik yang menjadi catatan ya penting gitu. Baik, PR-nya artinya adalah supaya bagaimana pemerintah saat ini supaya jangan sampai terjadi disinformasi. Betul. Itu yang penting ya, disinformasi ke masyarakat. Supaya segala sesuatunya itu bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Karena memang ya, zaman saat ini ketika kita ngetik WhatsApp saja ya kan, ada satu kata, tapi kadang kalau pas lagi sensitif, jadi tanggapannya bisa berbeda. Ya, betul. Siapa nih? Padahal dengan nada yang kita jawabnya dengan nada santai, tapi ternyata ditanggapi kadang dengan kok ini agak ketus ya, kadang seperti itu ya. Memang agak seperti dua mata pisau memangnya ketika saat ini bagaimana kita cara berkomunikasi. Nah, sekarang ke Jaini. Menurut Jaini sendiri apa nih PR yang harus kita benahin lagi? Untuk PR-nya sendiri bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang memang perlu dibenahi adalah daripada forum diskusi kepada masyarakat, di mana pemerintah itu bisa hadir kepada masyarakat bisa merasakan pemerintah itu hadir. Bagaimana pemerintah itu bisa menyampaikan hal-hal yang memang kami kritik itu secara jelas, sehingga kami pun ketika data tadi muncul dengan jelas, kami tidak mengkritik secara keras-kerasan juga gitu. Karena memang saat ini pemerintahan itu kadang ada hal-hal yang memang menyulut emosi kami sebagai seorang mahasiswa. Ketika hal tersebut keluar dari seorang pemerintah gitu, kami emosi lah, karena kami seorang masyarakat, kami seorang mahasiswa, merasa diri kami diturunkan harga dirinya ketika diremehkan seperti itu. Sehingga kedepannya perlu dibenahi lagi adalah terkait dengan koordinasi ataupun komunikasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat secara jelas, dan juga lebih lagi turun kepada masyarakat, karena kami sebagai mahasiswa sering sekali mencari kepala daerah yang saat ini menjabat seperti itu. Oke, tapi kalau kemarin sudah dibuktikan juga ya, walaupun mungkin kita berpikirnya adalah berpikir positif saja, tapi pada akhirnya kan memang beliau turun juga kan ke masyarakat, tetap turun seperti mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Beliau juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Semua pemimpin daerah kita, kepala daerah kita turun di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, ini ya masalah komunikasi saja sebenarnya. Iya. Ya. Jadi saya tambahkan contoh nih ya, yang paling relevan, yang paling aktual. Contoh tulisan warna
Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Itu kan sempat viral, kenapa dicat biru? Apakah ini representasi dari warna partai politik atau apa, ya kan? Tapi ketika misalnya dari pengelola tidak menjelaskan dengan baik bahwa itu hanya stiker, nanti akan dibuka dan warna aslinya putih, itu kan tidak menimbulkan perdebatan. Tapi ini sempat menimbulkan perdebatan beberapa hari, ya kan? Sempat maksudnya diserang oleh netizen. Kenapa? Versi dulu ya. Iya, masjid ini kan tempat suci, kenapa dipolitisasi atau apalah segala macam. Tapi setelah akhirnya stiker biru itu dibuka, akhirnya menjadi warna putih, ranai seorang akhirnya netizen ini. Nah, maksud saya adalah kenapa kalau kenapa tidak dari awal itu dijelaskan sehingga mengurangi energi netizen untuk mengkritisi hal-hal yang memang tidak tahu atau memang hal-hal yang tidak benar karena kita tidak tahu persoalan itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Nah, ini menurut saya cara-cara yang memang sangat disayangkan ya, maksudnya pada saat itu seharusnya misalnya dari pihak pengelola masjid menjelaskan dari awal, oh ini memang karena terlihat biru karena stikernya aja biru, nanti warna aslinya putih kok, sabar misalnya, ya kan, itu kan bisa dijelaskan gitu loh, tidak menimbulkan banyak kegaduhan seperti ini karena kita tahu masyarakat Kalsel juga sangat religius dan dia sangat sensitif dengan persoalan-persoalan ya religiusitas itu ketika terganggu ataupun dikait-kait dengan politik gitu. Tapi kalau pengelola masjid bisa dengan cermat menyampaikan itu dengan baik, saya pikir tidak akan terjadi kegaduhan gitu. Nah, mungkin seperti itulah pola-polanya. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Baudi nih sebelum kita menutup obrolan kita ya, karena ternyata tidak terasa ya, panjang nih ternyata episode kita kali ini ya. Saya mau menanyakan nih, untuk programnya sendiri yang harus segera ditingkatkan, tentunya kan sudah ada beberapa program, bahkan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Fatur juga bahwa master plan, sudah ada beberapa master plan yang saat ini juga sudah mulai terlihat, hanya saja memang tidak semudah seperti kita membangun candi. Nah, apa nih yang jadi perlu kita sebagai masyarakat untuk mendukung program pemerintah tersebut? Apa sih? Beberapa catatan kita ada di bidang pembangunan ya. Yang pertama itu Pemprov harus betul-betul menyelesaikan jembatan Pulau Laut. Yang kedua adalah stadion, karena Pulau Laut sudah jalan ya. Nah, kemudian ya, stadion bertaraf internasional. Yang ketiga adalah jalan alternatif dari Kabupaten Banjar ke Tapin kalau tidak salah. Nah, yang kedua ini kemarin berkaitan dengan 5T ya. Nah, 5T itu memang kalau dari sisi matematika memang diuntungkan dalam tengah waktu kurang lebih 4 bulan misalnya. Dari 25 miliar itu dapat kita 100 miliar. Tapi dari sisi ekonomi yang bergerak di warga, kita mungkin lebih dari itu yang kita dapatkan. Nah, saya berharap ke depannya pembangun di infrastruktur itu jangan lagi ini bukan di Kalsel ya, bukan hanya di Kalsel, tapi kabupaten kota juga. Kadang proyek itu turunnya bulan 4, bulan 5. Padahal kan dana kita ada nih. Dana kita kan sudah standby. Paling tidak perencanaan itu kan di awal tahun sebelumnya. Kegiatan 2026, perencanaannya adalah 2025. Januari, paling lambat Februari, semua program pemerintah, termasuk infrastruktur, ekonomi, semuanya sudah start, jalan. Jangan sampai duit itu mengendap, walaupun ada untung secara matematika, ketika di akhir tahun banyak proyek yang tertunda, yang menghambat. Sampai hari ini proyek provinsi masih ada yang jalan gitu. Bahkan nilainya sangat fantastis gitu. Contoh misalnya jalan alternatif Kabupaten Banjar Batu Licin. Itu proyeknya masih jalan di sana. Ada apa ini kan? Padahal kontraknya sudah habis ya. Walaupun ada istilah adendum perpanjangan waktu. Harusnya perencanaan itu sesuai dengan target. Ketika proyek itu 31 Desember selesai, kalau misalnya tidak selesai, ya ditarik aja lebih maju gitu kan. Nah, terus yang menjadi catatan kita juga ini terkait tadi masalah kewenangan kawasan. Nah, kebetulan 9 Desember 2025 tadi kita ke Kementerian Kehutanan, APBD Kabupaten menganggarkan
mau bangun jalan, tiba-tiba dipoliskan oleh dinas kehutanan. Nah, oleh Tahura juga melarang. Padahal waktu di Kementerian Kehutanan, sepanjang itu kepentingan warga, silahkan bangun. Nah, hari ini kan beda konsepnya, itu konsep antara ke pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sepanjang itu kepentingan warga, silahkan bangun. Tapi realitanya kita di Polisi Land kontraktornya nggak bisa bekerja. Kemudian juga mau membangun SMK, kendalanya juga masuk kawasan. Padahal tidak ada persoalan di pusat gitu. Mau bangun SMK, mau bangun apa gitu kan, tidak ada masalah. Nah, kebetulan juga ini berkaitan dengan anggaran provinsi masuk di APBD desa. Nah, kebetulan 2 tahun ini ada masuk. Cuman angkanya sakit sekali. Kalau tahun kemarin masih belasan juta, tahun ini kalau tidak salah 2025 kurang lebih 30 juta per desa. Ini kan sangat tidak rasional gitu. Harusnya paling tidak satu desa itu minimal 100 juta. APBD kabupaten misalnya 300, ada yang 1 miliar. Provinsi mensupport untuk pembangunan ekonomi, pemberdayaan, tanggap darurat, dan bidang pemerintahan. Nah, sesuai dengan cita-cita kan membangun desa gitu. Membangun desa kita, bagaimana pemerintah desanya ini supaya kuat, bagaimana pemerintah desa ini ekonominya tetap berjalan, di tengah situasi global yang tidak menentu, kemudian efisiensi anggaran pemotongan dana desa, juga harusnya diperkuat melalui APBD provinsi. Oke, sekarang kita mau ke Jaini. Kira-kira sebagai seorang pemuda ya, khususnya sebagai mahasiswa yang juga aktif di organisasi, yang juga pastinya sering juga untuk menyampaikan aspirasi ya. Kira-kira program mana yang wajib banget untuk kita dukung nih? Yang pastinya semua program yang ada daripada Haji Muhyiddin gitu kita selalu dukung. Dan kami sebagai mahasiswa terus memantau dan mengawasi apakah hal tersebut sudah terlaksana dan terrealisasi secara menyeluruh. Karena per tahun ini pun kami sudah secara menyeluruh juga untuk memperhatikan terkait dengan program-program yang sudah dipersiapkan oleh Haji Muhyiddin dan juga Hasnur. Yang dimana ketika nantinya ada program yang mungkin terkendala dan lain sebagainya, kami sebagai seorang mahasiswa pun akan kembali berdiskusi lagi untuk menyampaikan aspirasi kami agar program-program tersebut dapat terrealisasikan sebelum beliau purna, seperti itu. Oke, tetap kita harus mengawasi ya, dan juga mendukung. Jadi bukan hanya mengawasi tapi juga kita ikut mendukung juga gitu ya. Oke, dan sekarang ke Bang Fatul lagi nih. Ya, jadi yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, keberhasilan dari pemerintah provinsi ini adalah salah satunya bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Karena kita lihat datanya di tahun 2026 ini Kalimantan Selatan itu berhasil surplus padi, ya kan, dengan hasil 1,2 juta ton, di mana itu menempatkan Kalimantan Selatan itu menjadi lumbung padi terbesar se-Kalimantan. Dengan luas wilayah kita yang paling kecil, tapi justru untuk bidang ketahanan pangan, khususnya padi, Kalsel berhasil paling besar menyumbangkan surplus itu. Artinya ada kenaikan sekitar 15% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan juga perlu kita dukung, apalagi terkait dengan program strategis pemerintahan Prabowo Gibran tentang ketahanan pangan. Artinya secara jelas Kalsel itu berhasil mengimplementasikan salah satu program strategis nasional, yaitu program ketahanan pangan. Karena kita juga harus sadar bahwa saat ini kondisi dunia itu cukup sedikit mengkhawatirkan gitu kan, karena ada terjadi ancaman perang, tidak hanya antara Amerika Serikat dengan Rusia kaum China, tapi juga di Asia Tenggara juga terjadi peperangan, sehingga memang ketahanan pangan khususnya bidang beras sebagai makanan pokok Indonesia ini menurut saya juga perlu untuk didukung, karena inilah yang
paling mendasar bagi kehidupan manusia gitu kan, selain energi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita juga harus membuka mata bahwa pemerintah tanpa ada dukungan masyarakat itu nonsen, tidak mungkin berjalan sendiri, ya kan? Sehingga juga perlu ada dukungan, termasuk juga pengawasan, termasuk juga kritik dari seluruh elemen masyarakat. Karena tadi sekali lagi kembali ke hal yang paling prinsipil adalah kuasa itu milik rakyat, sehingga kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di level provinsi ataupun kabupaten kota itu wajib mempertanggungjawabkan mandat yang dia terima kepada rakyat, kepada masyarakat Kalsel secara umum sebagai pemilih pada saat pemilu gitu kan. Nah, itulah yang memang harus kita lakukan gitu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya garis bawahi terkait dengan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. Oke, sekarang harapannya dari Bang Bahudin sendiri nih untuk kedepannya, karena kita sudah menginjak 1 tahun, untuk masih ada beberapa tahun lagi tentunya, harapannya apa nih kira-kira? Harapan kita ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah bidang pembangunan. Nah, bidang pembangunan ini kan ada program strategis Provinsi Kalimantan Selatan yang anggarannya lumayan besar gitu. Berharap supaya di akhir kepemimpinan beliau 3 program ini bisa terrealisasi gitu. Jembatan Pulau Laut tadi, stadion, jalan alternatif, ya minimal sudah pembebasan lahan lah. Supaya nanti pasangan beliau ini bisa lanjut periode kedua. Yang kedua, PR beliau juga nih ya, yang dekat dengan masyarakat juga harus dibimbing juga. Masyarakatnya juga, ayo kita bekerja sama. Kadang kan juga, karena ini kontranya dengan masyarakat sendiri, ada yang nggak mau, lahannya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan juga nanti ya Bang ya. Yang kedua ini berkaitan dengan pembinaan. Nah, ini pembinaan bagaimana ketika ekonomi kita, ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, dukungan melalui koperasi desa Merah Putih, dukungan terhadap BUMDes, kelompok-kelompok ekonomi kreatif lainnya, pemerintah provinsi bisa merangkul, membina, melatih, dan memberdayakan. Nah, yang berikutnya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan tadi bisa melalui BLK, ada kelompok-kelompok misalnya, atau warga taruhlah Gen Z, lulus SMA, dia punya skill, ya masukkan aja di BLK misalnya. Dia skill otomotif, kita latih 3 bulan, punya sertifikat, punya lowongan kerja di perusahaan atau apa, kalau perlu kirim ke luar negeri, itu perlu peran pemerintah provinsi. Yang keempat adalah terkaitan dengan tanggap darurat. Nah, ini ada jangka pendek, ada jangka menengah. Nah, tanggap darurat ini kita jangan hanya berpikir ketika jadi bencana, dikasih bantuan, modifikasi cuaca, itu kalau kita hitung setiap tahun kan miliaran tuh. Tapi harus ada solusi dalam waktu jangka panjang gitu. Misalnya 5 tahun, 10 tahun akan datang, minimal 5 tahun ini pembebasan lahan, salah satunya adalah bendungan Riam Kiwa itu sudah terselesaikan. Nah, kemudian periode kedua mungkin melalui APBN bisa dibangun bendungan Riam Kiwa. Kemudian juga nanti ada semacam pelatihan warga bagaimana menghadapi banjir, bagaimana mengedukasi warga supaya jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian juga bagaimana swasta ikut dalam kegiatan tersebut melalui dana CSR. Kemudian juga bagaimana aparat penegak hukum supaya misalnya ada pertambangan ilegal atau penebangan pohon sembarangan itu bisa ditindaklanjuti. Hari ini kan ya Kalsel juga menjadi sorotan berkaitan dengan illegal logging dan illegal mining. Oke, baik, itu ada 4 poin ya yang perlu menjadi perhatian. Dan sekarang kerja ini? Untuk saya sebagai seorang mahasiswa sendiri, mahasiswa ekonomi gitu, harapan kami sebagai seorang mahasiswa untuk perekonomian yang di Kalimantan Selatan khususnya untuk lapangan kerja gitu, lapangan kerja lebih banyak lagi terisi oleh masyarakat juga, jangan cuma orang dalam ya seperti itu. Terus juga terkait yang kedua adalah masalah pendidikan, di mana pendidikan yang masih belum merata di beberapa daerah. Harapan kami ke depannya untuk bisa
diimplementasikan, digarap lebih jauh lagi kepada pedalaman-pedalaman yang memang tertinggal saat ini. Dan yang ketiga adalah masalah bencana alam, di mana bencana alam ini sangat-sangat berdampak juga kepada ekonomi dan pendidikan, sehingga harapan kami di tahun depan semoga daripada solusi untuk banjir dan bencana alam ini bisa sudah mulai berjalan dan sering disorot juga sama media. Jadi kami tetap mendukung dan juga mengkritik jika ada memang sesuatu yang kekurangan gitu, tapi kami tetap mendukung sebagai seorang mahasiswa. Oke, mendampingi lah ya istilahnya begitu, kita supaya kita bisa berjalan bergandengan karena demi kemajuan Kalimantan Selatan kita. Sekarang ke Bang Fatur nih. Ya, evaluasi itu kan sebenarnya banyak level. Hari ini di level masyarakat sivil itu kita melakukan evaluasi, ya kan, melalui channelnya Kosan Heni. Tapi juga kita evaluasi itu kan banyak levelnya. Ada juga misalnya di level DPRD provinsi. Itu juga mereka akan melakukan evaluasi, ya kan, terhadap kinerja atau kepemimpinan dari Haji Muhyiddin dan Asnur. Kemudian juga jangan lupa bahwa ada satu lagi yang bisa diperkuat adalah terkait dengan evaluasi dari opini masyarakat. Nah, itu biasanya melalui survei, ya kan, survei untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah provinsi. Nah, itu juga menurut saya penting untuk dilakukan oleh pemerintah provinsi. Apakah memang yang sudah mereka jalankan itu sudah mendapatkan sambutan yang baik atau masyarakat sudah puas, atau ada di bagian-bagian lain yang memang tidak puas, lalu bisa disinkronkan datanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh SKPD. Kalau misalnya masyarakat belum puas di bidang misalnya penanggulangan bencana, tapi menurut SKPD mereka sudah melakukan banyak hal, berarti kan ada yang miss. Di mana yang miss? Apakah miskomunikasi? Apakah nanti mispersepsi soal program? Apakah hal-hal lain-lain? Itu kan bagian dari evaluasi juga. Nah, sehingga saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah kita lakukan hari ini sebagai representasi dari masyarakat, sebagai aktor-aktor masyarakat juga melakukan evaluasi gitu. Jadi ada beberapa tingkatan dan ini menurut saya baik, penting untuk menjaga iklim demokrasi di Kalimantan Selatan. Oke, karena sesuai dengan visi misi beliau adalah bekerja bersama merangkul semua, jadi bukan hanya sekedar visi misi beliau juga, tapi hendaknya kita juga sebagai masyarakat ikut juga bekerja sama untuk mendukung semua program-program yang sudah dilakukan. Jadi bukan hanya kita sekedar memberikan evaluasi pastinya diperlukan, tapi untuk keberhasilan dan juga sebagai bentuk sarana untuk bercermin bagaimana pemerintah saat ini agar bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya, karena tujuan kita sama semua, yaitu adalah kemajuan dari Kalimantan Selatan kita tercinta. Seperti itu ya. Baik, dan poinnya hari ini saya senang sekali karena berbicara dengan para narasumber yang berbobot sekali hari ini ya. Dan ini juga menyadarkan saya bahwa saya sebagai masyarakat, karena kita adalah pemilih dari pemerintahan kita saat ini, kita yang memilih beliau-beliau, dan bukan berarti kita juga akan menjadi bos ya, karena kita saya tidak setuju dengan istilah yang kita bosnya nih, tidak ada ya istilah seperti itu. Kalau semua pengen jadi bos, nggak ada yang mau bekerja kalau begitu ya. Jadi saya lebih setujunya adalah kita yang memilih pemerintahan kita saat ini, dan hendaknya kita juga yang turut mendukung dan bekerja sama, sehingga terjadilah keseimbangan antara pemerintahan saat ini dan terwujudlah cita-cita kita bersama, bekerja bersama, merangkul semua terayomi, dan tujuan kita semua memajukan Kalimantan Selatan itu juga dapat terwujud. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Dan harapan kita semua, apa yang tadi kita harapkan ya dari narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga, semuanya harapannya yang baik-baik ya untuk Kalimantan Selatan kita semua. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus program Kosan ini di episode selanjutnya. Semoga tayangan hari ini juga memberikan manfaat buat kita, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosan ini, kopi santai bareng ini.